Sekarang kita mencoba update kembali survei entry elektabilitas perubahan yang ada pada elektabilitas paslon Capres dan Cawapres di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Benar-benar banyak sekali perubahan yang drastis, naik dan juga turun. Baik, kita mulai dari Provinsi Bengkulu. Anies Muhaimin sebesar 31%, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 50%, dan Ganjar Mahfud sebesar 19%. Jadi, di sini dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2. Selanjutnya kita melihat elektabilitas paslon di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Anies Muhaimin sebesar 49% di sini. Kemudian paslon nomor urut 2 34%. Dan selanjutnya yang terakhir 17% diraih oleh Gama. Jadi yang memenangkan elektabilitas di sini yaitu pasangan nomor urut 1. Oke, kita lanjutkan untuk melihat survei elektabilitas kembali. Kita menuju Provinsi Bali. Di sini pasangan Amin mendapatkan 16% suara. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 39%. Dan pasangan nomor urut 3 51%. Dan yang memenangkan elektabilitas di sini adalah nomor 3. Selanjutnya kita menuju provinsi. Sebelum kita lanjutkan dulu, kami sampaikan bahwa sadar atau tidak sadar saudara-saudari, setiap memberi like dan komentar pada video itu bisa mempengaruhi elektabilitas paslon pilihan Anda, baik itu di YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, dan Facebook. So, silakan like, share, dan komen positif pada video yang ditonton setiap saat. Tema survei elektabilitas hari ini adalah all in. Nah, silakan berkomentar, kira-kira saudara all in ke paslon siapa? Apakah nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, atau nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Silakan tulis komentar terbaik Anda di kolom komentar ya. Komentar yang masuk kategori elektabilitas adalah komentar yang memberikan alasan yang tepat mengapa dia memilih paslon tersebut serta dari provinsi mana dia berasal. Nanti pun kita akan share elektabilitas paslon khusus pemilih orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi jangan lupa subscribe agar bisa mengikuti videonya nanti. Oke, kita lanjutkan melihat elektabilitas di Provinsi Sumatera Utara. Di sini Amin Muhaimin 25%, dilanjutkan dengan Pragib sebesar 49% dan Ganjar Mahfud sebesar 26%. Dan di sini dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Oke, kita lanjutkan lagi di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana elektabilitas di sini. Amin sebesar 26%, Pragib atau Prabowo Gibran 50%, dan disusul oleh Gama sebesar 24%. Dan di sini Prabowo Gibran unggul di Sumatera Selatan. Selanjutnya kita lihat survei elektabilitas di Sumatera Barat. Nah, di sini pasangan Amin Muhaimin mendapatkan sebesar 15% suara. Kemudian Pragib atau Prabowo Gibran 34% di sini. Kemudian Gama atau Ganjar Mahfud sebesar 51%. Dan di sini juaranya adalah Ganjar Mahfud sebesar 51%. Oke, kita jalan-jalan lagi ke Provinsi Riau. Kita lihat bagaimana elektabilitas di sini. Di sini Amin sebesar 35%. Kemudian Prabowo Gibran sebesar 45%, kemudian disusul oleh Gama sebesar 20%. Jadi di sini yang menjadi juaranya adalah Pragib atau Prabowo Gibran. Kemudian kita lanjutkan ke Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Provinsi Kepulauan Riau. Kita melihat ada Amin sebesar 46%, kemudian Prabowo Gibran Rakabuming Raka sebesar 35%, kemudian dilanjutkan dengan Gama sebesar 19%.
dan juaranya di sini adalah pasangan Amin 46%. Kemudian kita lanjutkan lagi di Provinsi Jambi. Nah, kira-kira elektabilitasnya bagaimana di sini? Amin sebesar 35%, kemudian Pragib atau Prabowo Gibran 45%, kemudian Gama Ganjar Mahfud sebesar 20%. Dan di sini juaranya adalah Gibran, maksudnya Prabowo Gibran. Dan selanjutnya di Provinsi Lampung. Kita melihat bagaimana elektabilitas di Provinsi Lampung di sini, teman-teman. Di sini Amin sebesar 35%, kemudian Prabowo Gibran sebesar 45%, kemudian Ganjar Mahfud sebesar 20%. Nah, jadi di sini juaranya adalah Prabowo Gibran sebanyak 45%. Kemudian kita lanjutkan lagi di Provinsi Bangka Belitung. Kita lihat bagaimana elektabilitas survei di sini. Di sini Amin sebesar 20%, disusul oleh Prabowo Gibran sebesar 25%, dan terakhir Gama sebesar 45%, dan juaranya adalah pasangan Gama atau Ganjar Mahfud di sini sebesar 45%. Kita lanjutkan lagi di Provinsi Gorontalo. Nah, bagaimana elektabilitas di sini? Di sini pasangan Amin 26%, kemudian disusul dengan Prabowo sebesar 50%, dan bagaimana dengan Ganjar Mahfud? Ini adalah 24%, dan juaranya adalah Prabowo Gibran sebesar 50%. Kita lanjutkan lagi di Provinsi Maluku Induk ya, teman-teman. Oke, di sini ada 46% diperoleh oleh Amin, kemudian pasangan Prabowo Gibran 35%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 19%. Dan di Provinsi Maluku ini dimenangkan oleh pasangan Amin. Kita lanjutkan lagi melihat bagaimana elektabilitas di Maluku Utara. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Amin di sini? Di sini Amin mendapatkan 20%, selanjutnya Prabowo Gibran mendapatkan sebesar 35%, dan yang terakhir adalah Gama atau Ganjar Mahfud mendapatkan 45%, dan yang menjadi juaranya di sini adalah Ganjar Mahfud sebesar 45%. Kita lanjutkan lagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, siapa kira-kira di sini, teman-teman? 26% diperoleh oleh pasangan Amin, kemudian Pragib atau Prabowo Gibran sebesar 50%, dan selanjutnya pasangan Gama mendapatkan 24%, dan yang menjadi juaranya di sini adalah pasangan Pragib atau Prabowo Gibran. Kita lanjutkan lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan elektabilitas mereka di sini masing-masing paslon, Amin mendapatkan 20%, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 35%, dan selanjutnya pasangan Gama nomor 3 mendapatkan 45%, dan 45% menjadi juara di sini, yaitu Ganjar Mahfud. Kita lanjutkan lagi di Provinsi Banten, dan elektabilitas paslon atau pasangan calon presiden wakil presiden, Amin mendapatkan 35%, kemudian Pragib mendapatkan 39%, sedangkan Gama atau Ganjar Mahfud mendapatkan 26%. Jadi juaranya di sini adalah Prabowo Gibran. Kita lanjutkan lagi melihat di Provinsi Kalimantan Barat. Siapa kira-kira elektabilitas tertinggi di sini? Di sini Amin mendapatkan 46%, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 35%, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan sebesar 19%, dan di sini juaranya adalah Amin. Kita lanjutkan lagi di Provinsi Kalimantan Timur, dan kira-kira siapa yang menjadi juaranya di sini? Di sini Amin mendapatkan 19%, disusul oleh Prabowo Gibran mendapatkan 46%, dan Gama mendapatkan 35%. Dan yang elektabilitas tertinggi di sini adalah Pragib atau Prabowo Gibran. Kita lanjutkan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Nah, di sini Amin mendapatkan 15%, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 51%, dan Ganjar Mahfud mendapatkan 34%, dan elektabilitas tertinggi di Kalimantan Selatan adalah nomor urut 2. Kita lanjutkan lagi melihat di Provinsi Kalimantan Tengah. Mari kita melihat elektabilitas di sini. Di sini 26% didapatkan oleh pasangan Amin nomor urut 1, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 50% dan pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 24%. Yang menjadi juaranya adalah Prabowo Gibran. Kemudian kita lanjutkan lagi melihat elektabilitas di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, di sini pasangan Amin mendapatkan 35% elektabilitas, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 45% dan pasangan Gama atau pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 20%, dan di sini Prabowo Gibran unggul 45%. Kemudian kita lanjutkan lagi melihat di Provinsi Sulawesi Barat. Dan elektabilitas yang tertera di sini 46% pasangan Amin, kemudian pasangan Prabowo Gibran sebanyak 35% dan pasangan Gama atau Ganjar Mahfud sebesar 19%. Dan yang menjadi juaranya adalah pasangan Amin. Kemudian kita lihat Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana dengan Sulawesi Tengah? Di sini pasangan Amin mendapatkan 26% elektabilitas, kemudian pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 24%, dan terakhir pasangan Gama mendapatkan 50%. Dan di sini pasangan Gama atau Ganjar Mahfud adalah juaranya. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan lagi di Provinsi Sulawesi Utara. Dan siapakah yang menjadi juaranya di sini? Kita melihat Amin mendapatkan 15%, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 51%, dan seterusnya pasangan Gama atau Ganjar Mahfud mendapatkan 34%. Dan yang menjadi juara elektabilitas di sini adalah pasangan Prabowo Gibran. Kemudian kita lanjutkan lagi melihat elektabilitas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara kita melihat ada Amin mendapatkan 19% suara atau elektabilitas, kemudian Pragib 46% elektabilitas, kemudian pasangan Gama mendapatkan elektabilitas sebesar 35%, dan di sini yang menjadi juaranya adalah Prabowo Gibran. Kita lanjutkan lagi melihat elektabilitas paslon di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 35% elektabilitas, kemudian pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 45% elektabilitas, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud 20%. Dan di sini yang menjadi juara elektabilitas adalah pasangan Pragib. Kemudian kita lihat bagaimana dengan Provinsi Papua. Ini adalah Provinsi Papua Induk ya teman-teman. Dan kita lihat bagaimana dengan elektabilitas. Di sini Amin mendapatkan 9% suara elektabilitas, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 80% elektabilitas, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 11% elektabilitas, dan menjadi juaranya adalah Pragib atau Prabowo Gibran. Kemudian kita lihat Provinsi Papua Barat, bagaimana dengan elektabilitas paslon di Papua Barat. Kita lihat Amin mendapatkan 19% elektabilitas, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 61% elektabilitas, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 20%. Yang menjadi juara elektabilitas di sini adalah Prabowo Gibran. Kita lanjutkan lagi melihat Provinsi Papua Tengah. Di Provinsi Papua Tengah, kita melihat bagaimana elektabilitas Anies sebesar 35%, sedangkan elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 45%, kemudian elektabilitas Ganjar Mahfud adalah 20%. Dan di sini dimenangkan atau menjadi elektabilitas tertinggi adalah Prabowo. Kemudian kita lihat lagi Provinsi Papua Pegunungan. Kita lihat elektabilitas di sini Amin elektabilitasnya 14%, kemudian Prabowo Gibran elektabilitas mereka adalah 70%, kemudian pasangan Ganjar Mahfud elektabilitas mereka adalah 16%, dan di sini menjadi juaranya adalah Prabowo Gibran juga. Kemudian kita lanjutkan lagi melihat Provinsi Papua Selatan. Bagaimana dengan elektabilitas di
Provinsi Papua Selatan, teman-teman, kita melihat pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 20% elektabilitas, kemudian pasangan Prabowo Gibran 65% elektabilitas, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud atau Gama mendapatkan 15% elektabilitas. Yang menjadi juaranya adalah Prabowo Gibran. Kemudian kita menuju ke Provinsi Papua Barat Daya. Dan elektabilitas di sini di Papua Barat Daya, di sini ada Amin sebesar 14% elektabilitas, kemudian Prabowo Gibran 71%, disusul dengan pasangan Gama Ganjar Mahfud 15%, dan juaranya juga di sini adalah Prabowo Gibran. Kita lanjutkan lagi melihat elektabilitas di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini pasangan Amin mendapatkan 35%, dengan kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 33%, dan selanjutnya pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 32%, dan di sini dimenangkan yang menjadi juaranya adalah pasangan Amin. Kemudian kita lanjutkan lagi melihat di Provinsi Jawa Barat. Di sini di Jawa Barat, pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 33% elektabilitas, kemudian pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 35%, dan selanjutnya pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 32% elektabilitas, dan di sini dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Kita lanjutkan lagi melihat elektabilitas di Provinsi Jawa Tengah. Di sini pasangan Amin mendapatkan elektabilitas sebesar 28%, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas sebesar 33%, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 39%, dan di sini menjadi juaranya ada Ganjar Mahfud. Kita lanjutkan lagi melihat elektabilitas di Provinsi Jawa Timur. Dan di sini ada Amin sebesar 35% elektabilitas, kemudian elektabilitas Prabowo sebesar 45%, disusul dengan Ganjar Mahfud sebesar 20%, dan yang menjadi juaranya adalah Prabowo Gibran sebesar 45%. Nah, oke, saudara-saudari, teman-teman semua, demikian saja elektabilitas paslon, baik paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Dan kita lanjutkan untuk video selanjutnya, kita melihat bagaimana elektabilitas pasangan capres dan cawapres di luar negeri yang ada pemilih orang Indonesianya.